Selamat pagi bagi kita sekalian, Jemaat GBKP dimanapun berada pada pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sapaan pagi kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami sudah bangun kembali dari istirahat kami. Tuhan melindungi kami. Kami percaya hari ini pun Tuhan, Engkau menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan kami dikala kami menjalani hari ini. Berkati hamba-Mu dan juga berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Ibrani adalah kitab yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ada dalam perantauan. Saudara, kitab Ibrani ini di mana penulis ini menyampaikan suratnya di saat jemaat-jemaat menghadapi persoalan ataupun penganiayaan dari penguasa pada saat itu. Jemaat gelisah dan jemaat juga seakan-akan tidak berdaya oleh karena penyiksaan dan juga penghambatan pelayanan pekerjaan Kristus. Maka oleh karena itu saudara, penulis surat menyatakan kepada jemaat Tuhan, khususnya bagi orang-orang yang ada dalam perantauan. Yang pertama, di mana penulis mengingatkan jemaat untuk tetap mempertahankan iman yang sudah mereka percayai, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Lalu yang kedua, di mana penulis mengajak jemaat ataupun umat untuk menunjukkan kedewasaan iman. Artinya, tetap ada peningkatan kedewasaan iman. Yang ketiga, harus tetap percaya. Jangan berbalik. Artinya, jangan setitik pun mundur iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam teks kita tadi, penulis mengingatkan kita, yang pertama ialah Allah itu adil. Allah itu adil. Itu yang diingatkan. Sejauh manakah yang bisa kita rasakan keadilan Allah itu? Sejauh manakah keadilan Allah yang ditunjukkannya kepada orang-orang percaya? Saudaraku yang kekasih, keadilan Allah adalah di mana Dia berbuat kepada manusia. Dia berbuat. Sebagaimana Dia berbuat, Dia melakukan sesuatu yang tidak mampu manusia melakukan. Yang tidak mampu manusia melakukan. Itulah keadilan Allah. Kata adil di sini ialah sering kita menganggap bahwa adil itu sama bagiku, sama bagimu. Tetapi keadilan Allah tidak hanya sekedar sama, di mana Allah itu memberi dan kita manusia menerima. Tetapi Allah yang memberi, sedikit pun Dia tidak dirugikan. Bahkan 100% Dia memberi
dan kita menerima apa yang diberikan oleh Allah itu, yaitu Yesus Kristus yang kita imani. Sebagaimana kita lihat keadilan Allah itu yang Dia tunjukkan lewat kehadiran Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa dunia ini. Itulah salah satu keadilan Allah. Dia berkorban, kita ditolong. Seharusnya kita yang harus berkorban ataupun dikorbankan oleh karena dosa, tetapi Dia yang berkorban. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 63 ayat 4. Dia katakan, kasih setiamu jauh lebih berharga daripada hidup. Kasih itu jauh lebih berharga daripada hidup. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, inilah yang disampaikan kepada jemaat yang ada di perantauan. Nah, yang kedua saudaraku, di mana yang dikatakan oleh penulis Ibrani tadi kepada jemaat, dan Allah itu tidak lupa apa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Tidak lupa. Tentunya semua perbuatan-perbuatan umatnya, apakah dia dalam posisi menderita, tetapi perbuatan itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. Artinya perbuatan itu terus dicatat oleh Allah. Nah, maka dari itu, dalam situasi apapun, penulis menegaskan, teruslah berbuat, teruslah melayani, teruslah melakukan pelayanan kasih. Artinya menolong, melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan orang lain. Orang Kristen ataupun orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baginya tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa saya akan berbagi agar saya juga dibagi. Saya akan melayani agar saya juga dilayani. Saya berbuat agar saya juga nanti mendapat. Tidak seperti itu. Tetapi menurut Ibrani tadi, engkau terus berbuat baik, engkau terus melayani, engkau terus melakukan yang terbaik, terkhusus bagi orang-orang kudus. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kita pun demikian. Maka dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Yesus Kristus, kita juga harus berbuat. Keadilan Allah itu kita tunjukkan lewat sikap hidup, lewat tindakan dan lewat perbuatan. Berbagi kasih dan juga berbagi apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, saudaraku yang kekasih, penulis juga mengatakan begini, janganlah berhenti melayani. Janganlah berhenti melayani. Dan teruslah melayani. Dikatakan tadi, sampai sekarang engkau terus melayani. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, luar biasa. Jemaat Ibrani, orang-orang percaya, walaupun dia mendapatkan siksaan, tetapi justru dia melayani. Dia melakukan yang terbaik. Memang saudara, dalam situasi apapun dalam hidup kita, susah atau senang, melayani itu adalah merupakan hiburan, penghiburan, menghibur diri sendiri dan juga menghibur orang lain, menolong diri sendiri dan juga menolong orang lain. Tentunya ini adalah merupakan bahagian dalam keterpilihan kita sebagai orang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini mari kita terus dan tidak akan henti-hentinya melayani, berbuat baik, dan juga melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Walaupun saat ini COVID-19 belum berhenti,
Tapi jangan menyerah. Kalahkanlah COVID-19 bersama dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menguatkan kami. Sebagaimana Engkau menolong jemaat-jemaat yang ada di perantauan saat menghadapi penyiksaan dan penderitaan. Demikian juga kami yang saat ini masih dalam hidup posisi COVID-19 yang belum terhentikan. Tapi kami percaya Tuhan menolong. Bapa, saat ini kami berdoa untuk Jemaat GBKP Runggun Cibinong. Berkati pendeta dan keluarga, berkati penatua dan diaken, dan juga berkati Nora Naras, berkati pengurus kategorial Saitun, Mamre, Moria, Permata, KAKR, dan guru-guru KAKR. Dan juga berkati jemaat-Mu semua dalam kehidupannya, kesehariannya. Apapun yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu, berikan bagi mereka rezeki dan kecukupan. Dan juga Tuhan, jangan Kau tinggalkan para pelayan-pelayan-Mu di GBKP Runggun Cibinong, agar terus setia berbuat dan berbuat. Demikian juga jemaat-Mu akan terus menopang program-program GBKP Jakarta Kalimantan yang sudah ditetapkan, agar GBKP Jakarta Kalimantan juga terus berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertai kami pagi ini hingga sore nanti. Amin.